Ada itu mic-nya tuh, sorry. Bentar ya. Oi? Iya. Oke, oke. Udah ya. Halo, 1, 2, 3. Can you hear me? Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam, Ci. Malam. Semangat semuanya. Semangat, puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mulai ibadah doa malam hari ini. Hari ini untuk melayani pujian akan dilayani oleh tim Ciledug. Dan nanti firman Tuhan akan dilayani oleh Dr. Noni. Silahkan tim Ciledug. Terima kasih Cici. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom, malam. Kayak ada rambut baru ya. Cici bisa aja. Malam hari ini kita mau sama-sama masuk dalam hadiratnya Tuhan. Suara kita kedengaran dengan baik ya. Mantap. Wow. Yes. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami mau menyerahkan Tuhan segala beban kami mau menyerahkan Tuhan segala rasa takut kami, rasa khawatir kami Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan kami sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau selalu beserta kami Tuhan. Kau memberikan setiap kami kekuatan, Kau memberikan setiap kami keberanian Tuhan. Malam hari ini kami mau berserah dan kami mau sujud di hadapan-Mu Bapa. Yes. Dia berfirman, mari datanglah.
Tim Ciledug di unmute, Ci. Tim Ciledug nggak kedengeran suaranya. Unmute, di unmute itu ke unmute, Ci. Tim Ciledug. Bapak Ibu tadi suaranya nggak kedengeran ya? Iya, nggak ada suara. Cuma pertama doang, habis itu hilang. Sekarang udah bisa, sekarang udah oke. Bisa nih. Udah oke sekarang. Sekarang udah? Ya sekarang udah. Tadi hilang Oke. dari peredaran tadi semuanya. Kabarnya juga hilang tadi. Oke Bapak Ibu, kita mau mulai dari awal. Sorry, tadi kita nggak dengar kalau nggak kedengeran. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Usahanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah.
hadapan-Mu Tuhan. Setiap kami yang menyerahkan Tuhan segala beban, segala hidup kami Tuhan. Engkau telah tebus di kayu salib Tuhan segala ketakutan, kekhawatiran kami, kecemasan kami yang berlebihan Tuhan. Engkau sudah tanggung Tuhan. Engkau sudah bebaskan setiap kami Bapa. Dan Engkau siapkan kami untuk kami tampil menjadi pemenang Tuhan. Kirabashikarabatakaralavase. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Bapa. Ada kuasa Tuhan. Kuasa-Mu bekerja saat setiap kami Tuhan. Saat setiap kami berdoa di hadapan-Mu Bapa. Yes Tuhan.
pulihkan setiap hati kami Tuhan. Engkau buat Tuhan kami menjadi berani Tuhan untuk menghadapi segala masalah kami Tuhan, untuk kami terus maju Tuhan sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan kami Tuhan. Kirabashikara batakara maseya. Kirabashikara batakara labayara lalabase. Yes, katakan Tuhan ku percaya. Aku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Kami percaya Tuhan. Ya. Mukjizat itu pasti terjadi Tuhan. Kemenangan itu pasti terjadi Tuhan. Yes. Kami percaya malam hari ini Tuhan, kuasa-Mu bekerja Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Engkau bekerja malam hari ini untuk setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau lebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Engkau lebih dahulu memilih kami Tuhan, untuk kami bisa tampil Tuhan sebagai pemenang Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, setiap kebenaran Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan yang hari ini kami mau dengar Tuhan, bisa menguatkan setiap hati kami yang lemah Tuhan, untuk kami bisa terus maju, untuk kami bisa terus jalan bersama dengan Engkau Tuhan. Walaupun segala sesuatunya Tuhan terlihat mustahil Tuhan, tapi bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil dan kami percaya itu Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semuanya. Luar biasa. Tim Ciledug, terima kasih. Kita melayani bersama jauh-jauhan. Malam hari ini saya bersyukur masih diberikan kesempatan untuk share sesuatu, melanjutkan pembelajaran dari buku Destroy the Liar. Bab berikutnya, kemarin pas ibadah, Ko Jeff udah bawain soal mengalahkan ocehan si pembual tentang ketakutan. Nah ini kita melanjutkan, saya kasih judul itu mengalahkan si pembual, bagaimana menyikapi ocehan-ocehan iblis tentang bagaimana kalau, what if. Ini pembelajaran di bab 6, teman-teman, saudara semuanya. Jadi sekilas aja aku pengen refresh bahwa aku mau ingetin kita itu kan manusia yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita gak bisa diutak-utik, Tuhan yang ada di dalam roh kita. Nah, iblis, si pembual ini yang udah berpengalaman ini, dia setiap waktu, setiap saat, dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya, si iblis tidak berhenti-hentinya menyerang jiwa kita. Jiwa kita itu ada dari pikiran, perasaan, dan emosi kita. Itu yang dia ombang-ambingkan, dia geser sana, geser sini, bisik-bisik-bisik dari pikiran kita, dari hati kita, dari emosi kita, diaduk-aduk. Sehingga mempengaruhi roh kita, mempengaruhi tubuh kita, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan.
Itu tujuannya iblis, membunuh, membinasakan dan menghancurkan kita. Nah, iblis itu nggak ada Bapak Ibu Saudara ya. Maksudnya dia selalu, ya dia tetap ada. Kita ada di rumah, di gereja, dimanapun. Si iblis bisa mengoceh-ngoceh di pikiran kita. Gitu. Si iblis bisa terus mengumandangkan pembualan-bualan dia, intimidasi dia buat kita, buat saya dan saudara, dimanapun, kapanpun. Nah, Stephen Furtick mengajarkan kita, menyarankan kita melakukan hal-hal di bawah ini untuk bisa mengalahkan suara-suara si pembual itu. Saya percaya semua kita di sini mau mengalahkan suara si pembual. Amin. Oke. Amin. Iya, jadi Stephen Furtick pertama mengajarkan untuk kita menggali sampai ke dasar, bahasanya dia. Sampai ke dasar. Dia mengibaratkan kalau kita lagi diocehin sama si pembual itu, kita bisa dibawa ke intimidasi, ke ketakutan yang belum ada, tapi sangat menakutkan. Bahkan di satu titik bisa mematikan dan membuat depresi secara manusianya, secara tubuh. Terus apakah kita akan tetap di bawah dasar itu? Kalau kita ada lagi menyelam, kita nggak mungkin di dalam terus kan. Kalau kita tenggelam, kita juga nggak mungkin pasrah kayak tenggelam. Kita akan melakukan perlawanan untuk naik ke atas, benar? Nah, jadi cara-cara berikut ini tuh kasarnya untuk kita bangkit melawan suara-suara si pembual yang terus berdengung di pikiran kita. Caranya apa teman-teman, Bapak Ibu Saudara? Kita membuat list dan merincikan, menganalisis ketakutan-ketakutan kita. Dan kita gali sampai ke dasar. Yang digali sampai ke dasar apa? Ya ketakutan-ketakutan Bapak Ibu Saudara yang diomong-omongin sama si iblis di pikiran, di perasaan, di emosi Bapak Ibu Saudara. Yang tahu Bapak Ibu Saudara saya persisnya. Saya berusaha memaparkan sedemikian rupa gambaran contoh-contohnya gitu. Kenapa sih iblis bisa ngomong sebanyak itu, sejago itu? Ya selain dari pengalaman dia yang udah beribu-ribu tahun, iblis juga tahu kelemahan kita, benar? Iblis pun mengakui Yesus itu Tuhan kok. Dan iblis juga tahu kelemahan-kelemahan kita sebagai anak Tuhan. Jadi dia bisa pakai itu sebagai senjata untuk mematikan kita. Jadi kita jangan mau dikalahkan dengan itu. Amin. Iblis bukannya tidak tahu. Nah, boleh di next slide. Contoh ketakutan yang banyak mungkin bisa terjadi dan mungkin bisa terjadi benar-benar. Mungkin penyebabnya beneran ada atau benar-benar murni 100% bohongnya iblis. Coba kita lihat ya, nomor 1, takut ditinggal suami atau istri. Entah karena diselingkuhin, dihianatin, entah karena ditinggalkan karena sakit parah salah satunya, misalnya suaminya udah sakit parah, terbaring di kasur, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, tidak produktif lagi, tidak memberikan nafkah lahir batin lagi. Kalau nanti saya kayak gitu, istri saya ninggalin saya enggak ya? Ketakutan yang mungkin dipikir. Atau kalau suami atau istri saya mati duluan. Mungkin itu sebuah ketakutan yang manusiawi. Nah, jadi Stephen Furtick menyarankan kita untuk menggali sampai ke dasar. Ketakutan yang seperti apa, yang warna putih di slide saya itu adalah ketakutan seperti apa itu? Dihianatikah, ditinggal matikah gitu. Yang tulisan warna ungu itu adalah coba mencari permasalahannya di mana dan caranya bagaimana. Kalau takut cepat mati, takut sakit, ya makan yang sehat dong. Olahraga yang teratur. Takut diselingkuhin atau takut
dihianati secara manusiawi ya jaga penampilan, jaga kebersihan masing-masing. Lebih lanjut lagi, kalau sakit biar punya biaya ya punya tabungan keluarga dong. Ini hal-hal yang bisa kita pikir sebagai manusia yang Tuhan kasih akal budi dan pikiran untuk menyiasati si tipu daya si iblis. Jangan-jangan poin-poin yang warna ungu ini iblis bisa munculkan karena dia memang tahu itu memang kelemahan kita, saudara-saudara. Mungkin memang kita itu orang yang kebiasaan dari zaman dulu sekolah sukanya makan yang jorok dan gak mau berubah sampai sekarang. Ya jangan heran kalau nanti sakitnya stroke dalam usia muda. Mudanya itu 40-50 ya maksudnya. Gitu loh, ini hal-hal yang Stephen Furtick, si pembuat bukunya, ajarin secara detail. Ayo kita itu dikasih hikmat sama Tuhan, sama-sama di tingkat jiwa, di tingkat pikiran. Fight back gitu. Kita analisis diri kita sendiri, tahu diri sendirilah. Jangan sampai iblis yang lebih tahu dari kamu. Haleluya. Kalau yang takut, bukan takut sih, ini wajar sih kalau pemikiran wah nanti di tempat kerja suami atau istri gue kepincut sama orang lain atau sama tetangga bahkan ya. Makanya kita bangun hubungan yang aktif dengan suami sama istri kita. Kasih sayang dibangun, ucapin selamat pagi, selamat malam, selamat hari jadi. Ya itu perlu dibangun. Ini yang ungu kita pikirkan sendiri, actionnya apa yang harusnya bisa menunjang supaya kita enggak jatuh ke pertanyaan-pertanyaan yang kita takutin sendiri. Jelas ya? Slide berikutnya. Ketakutan lain, takut ditinggal anak. Takut ditinggal anaknya kenapa? Bapak Ibu takut ditinggal anak, takutnya nanti kalau anaknya udah gede lupa sama orang tua. Entah itu sukses atau enggak sukses, keluar negeri, keluar kota, keluar pulau, dia udah gak mau datengin gua lagi. Jadi anaknya digengem terus. Gak boleh lo kemana, kuliah kemana, berkembang gak boleh berkembang karena atas dasar takut itu. Atau takut ditinggal karena anaknya tiba-tiba kecelakaan. Kan ada Bapak Ibu yang terlalu khawatirnya itu sampai begitu rupa karena dia takut sekali anaknya itu sampai ada kecelakaan atau ada sakit yang tidak normal, yang tidak bisa dia kontrol. Jadi dia berusaha 100% mengontrol anak itu, padahal tidak bisa. Tidak bisa kita berusaha mengontrol 100%. Tapi secara manusia, nah coba lihat yang poin ungunya. Kalau khawatir seperti itu, takut seperti itu, ya logikanya baiknya kita punya asuransi buat anak kita, kesehatan, jiwa, pendidikan kalau bisa. Buat anak dan buat diri kita sendiri. Kalau anak kita pun pergi meninggalkan kita di saat kita tua renta, ya kita ada tabungan, ada asuransi buat bayarin sakit. Berikutnya, kalau kita takut anak kita lupa sama orang tua, kalau gitu dari kecil dong anak kita didik dengan benar di jalan Tuhan. Amin. Amin. Ajarin berdoa, ajarin baca Alkitab, diceritain cerita-cerita Alkitab, ditabur nilai-nilai yang benar sesuai firman Tuhan. Itu bisa dilakukan kan? Apalagi kalau takut dia sampai dilukain sama orang, apalagi kalau yang ada pengasuh, ART, suster dan sejenisnya, pasang aja CCTV. Berikutnya tetap membangun hubungan aktif sama anak. Luangkan waktu bonding bersama dengan anak. Kemudian yang berikutnya ada membuat aturan. Apalagi untuk anak yang remaja atau lebih kecil dari remaja. Orang tua ya harus buat aturan. Untuk keamanan anaknya, untuk keselamatan anaknya yang pasti, dan untuk melatih anaknya disiplin. Nah jangan-jangan ketakutan kita itu karena kita banyak kekurangan dari poin-poin tadi nih, memang benar. Bisa kita perbaiki enggak?
Bisa Bapak Ibu Saudara, amin. Coba list lagi, next slide. Takut ditinggal teman atau best friend kita. Teman baik kita, sohib kita nanti pergi. Takut nih. Kenapa kira-kira? Apakah karena kita kemungkinannya pelit? Atau jorok? Atau suka nggak mau tepat janji? Atau nggak punya nilai atau value yang setara, yang sama mereka karena terlalu berbeda? Ketakutannya karena apa? Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya kita kaji ulang nilai kita itu apa sih sebenarnya yang kita pegang. Apakah kita lebih berat pegang nilai-nilai nggak boleh judi daripada ikut teman kita judi? Kita refleksiin lagi gitu ke diri kita sendiri. Terus kita lihat juga cara kita grooming, berpakaian, kebersihan, terus mengkaji ulang pemakaian uang kita. Uang itu bisa jadi hamba, bisa juga jadi tuan, tergantung kita gimana hatinya sama uang. Jadi ketakutan-ketakutan ini harus kita gali sampai dalam dasarnya. Mulai paham Bapak Ibu Saudara? Poin berikutnya lagi contohnya, takut usaha gagal. Takut usaha gagalnya kenapa? Apakah modalnya kita kurang? Atau takut nanti nggak untung? Apa takutnya kita jualin nggak relevan sama kebutuhan zaman sekarang? Atau apa kata orang nanti kalau kita jualan kawean, apa kata orang? Solusinya gimana? Ya kita harus refleksiin balik manajemen keuangan kita, neraca keuangan kita bagaimana. Debit kredit, arus masuk, arus keluarnya. Terus kalau ada partner atau rekan bisnis atau kawan usaha, ajak ngobrol lagi. Kira-kira dia masih sama gak sih latar belakangnya mau usaha kayak dulu kita mulai. Rekomitmen sama partner atau rekan usaha kita. Atau bisa juga konsultasi ditambah lagi. Konsultasi, ngobrol sama orang yang udah pakar, yang udah sukses, baik dari sisi usaha di lapangan ataupun usaha perpajakan. Maksudnya dari hal perpajakan atau keuangan, minta konsultasinya. Itu semua hal-hal teknis yang kita bisa perbaiki. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, memang kita harus coba gali sampai dasar ketakutan-ketakutan kita itu. Apapun bentuknya yang diocehin iblis di pikiran kita ya. Kita coba tulis dan gali. Walaupun kita udah perbaiki, kita udah lakukan manajemen keuangan, kita udah rekomitmen, kita udah bangun hubungan sama pasangan, kita udah jaga kebersihan dan kesehatan. Tetap aja kita sakit, tetap aja kita belum sukses. Gimana katanya? Next slide. Walaupun usaha itu, antisipasi itu udah kita lakukan, tapi kita tidak dapat apa yang kita inginkan atau yang kita pikir Tuhan inginkan buat kita. Ingatlah bahwa Tuhan tetap, aku tulis banyak di situ, itu semua ada ayatnya, tapi saya nggak bahas satu-satu ayatnya. Kita perlu confess dan kita perlu sadari. Walaupun yang terjadi itu jauh sama harapan kita dari usaha kita. Tapi kita perlu sadari bahwa Tuhan tetap yang melindungi saya. Tuhan tetap akan menegakkan kepala saya supaya kaki saya tidak terantuk kepada batu. Tuhan tetap memberikan saya sukacita dan damai sejahtera. Tuhan tetap memimpin saya kepada kemenangan. Tuhan telah membuat saya lebih bijaksana dan lebih berhikmat. Tuhan tetap memiliki rancangan masa depan yang indah untuk saya dan keluarga saya. Dan janji Tuhan yang lainnya yang masih banyak lagi. Di firman Tuhan tentunya, bukan kata saya. Oke, next slide. Kalau kita tidak melakukan usaha, Bapak Ibu Saudara, kita tidak berusaha mengerjakan sesuatu dari ketakutan kita stuck aja. Diem aja. Kita itu sama kayak orang yang dapat 1 talenta katanya. Tidak menganalisa penyebab kemungkinan terburuk tersebut. Tidak berusaha memperbaiki penyebab kemungkinan terburuk tersebut.
seperti hamba yang punya 1 talenta. Matius 25 ayat 24 sampai 25 di slide terakhir. Ini ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Bapak Ibu Saudara sudah tahu bahwa yang dikasih 1 talenta hanya menguburnya dan mengembalikan ya 1 lagi. Aku masih tetap percaya Tuhan loh, Tuhan. Aku tetap percaya kok. Tapi ini 1 ya tetap balik 1 aja. Enggak jadi 2. Enggak jadi 1,5. Kenapa katanya? Baca ya, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam. Menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Kalau dibaca lagi di ayat berikutnya, Tuannya bilang, campakanlah hamba yang ini karena dia hamba yang jahat dan tidak setia, unfaithful. Jadi kalau kita takut menganalisa dan memperbaiki penyebab ketakutan-ketakutan kita, yang mungkin ada benarnya, ketakutan kita itu beralasan. Jadi kita bisa perbaiki sebenarnya. Tapi kalau kita pendam, kita malah udahlah gak usah bergaul lah, ntar kalau gue bergaul gue gagal lagi, gak usah lah punya usaha nanti gue gagal lagi, gak usah lah coba kerja sama orang nanti gue tidak dihargai lagi usaha gue sama bos gue, gak usah lah coba lagi bangun hubungan nanti gue disakiti lagi. Itu sama kayak hamba yang cuma numpuk di dalam tanah satunya itu. Jelas-jelas kita gak usah tebak, dia udah bilang sendiri, saya takut Tuhan. Berarti dia kalah sama ocehannya iblis. Gitu, karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan. Jadi ketika suara yang besar teriak-teriak di pikiran kita, perasaan, emosi kita, berusaha menjatuhkan kita, mengintimidasi kita, itu semua pasti datangnya dari si iblis, Bapak Ibu Saudara. Apapun bentuknya, dari hal sekecil apapun, kalau suaranya udah yang enggak sesuai dengan firman Tuhan, bukan yang manis, bukan yang sedap didengar, bukan yang rancangan yang baik, coba deh kita gali sampai ke dasar, biar kita bisa analisis. Nih iblis kata lu kayak gini nih, coba ya gua analisis ya, bener enggak kemungkinannya gitu. Satu contoh dari saya sendiri, karena saya lagi berusaha mencoba untuk sekolah ke jenjang yang berikutnya. Tentunya suara yang paling besar berbicara di depan muka saya adalah, emangnya lo anak siapa, emangnya ada titipan siapa, ada saudaranya yang punya rumah sakit kah, bagian inilah, bagian itulah. Kan ini rakyat jelata gitu, maksudnya. Kalau di tingkat kedokteran itu pasti nepotisme berlaku dan duit juga berlaku. Jadi itu suaranya sangat jelas mengintimidasi. Emang lu yakin bisa gitu, bisa keterima mau coba sekolah, usahanya nggak akan sia-sia emangnya. Akhirnya ya udah, setelah berminggu-minggu bergulat dengan suara itu, akhirnya saya melakukan mirip seperti yang dibilang, menggali sampai ke dasar. Oke, faktornya apa nih? Takut nggak mampu otaknya belajar, beli buku. Takut nggak ada backup dari senior yang di sana, kontak-kontak teman-teman yang udah senior, yang udah mau lulus. Ya setidaknya saya melakukan usaha, Bapak Ibu Saudara. Hasilnya apa ya kita nggak tahu nanti. Cobanya kapan? Masih tahun depan. Hasilnya kapan? Ya tahun depan. Tapi saya percaya apapun hasilnya ya saya udah lakukan yang terbaik, tinggal semuanya itu terserah Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Baiklah, mari kita berdoa lagi Bapak Ibu Saudara. Kita hari ini diingatkan kalau kita dengar ocehan-ocehan iblis yang nyuruh kita
melakukan yang atau tidak melakukan sesuatu yang benar bagi Tuhan, mari kita gali sampai ke dalam suara yang mengintimidasi itu. Kita analisis, minta hikmat dari Tuhan dan minta hikmat Roh Kudus. Apa yang bisa aku lakukan ya Tuhan supaya ketakutanku itu tidak terjadi, supaya aku bisa menang dari itu. Dan apapun hasilnya kita harus siap hatinya. Amin. Yes Tuhan, ini kami Tuhan. Diriku seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh Tuhan, biarlah barala 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 barala. Yes Tuhan ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami bejana-Mu. Pikiran kami, kehendak kami, jiwa kami hanya untuk-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Oh yes Tuhan. Yarala barala 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 barala
Ya Bapa, ini kami umat-Mu GPD Kasih Persaudaraan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, makin hari makin bisa mengalahkan suara ocehan-ocehan, intimidasi si iblis Tuhan. Kami mau belajar Bapa menaklukkan pikiran kami, kehendak kami, emosi kami Bapa di bawah kaki-Mu Yesus Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biar ada hikmat Allah Roh Kudus Tuhan yang menguasai akal pikiran kami Bapa sebagai manusia ini Bapa. Biar kami makin hari makin mendengar suara Roh Kudus Tuhan. Makin bisa melawan dan menghentikan ocehan-ocehan si iblis itu Tuhan. Biar kami boleh menang Bapa. Dari satu kemenangan menjadi kemenangan yang lainnya. Kepada kemenangan yang lainnya. Kepada kemenangan yang lainnya Tuhan. Karena Kau udah bilang Kau memberikan kami kemenangan. Dan kami lebih dari pemenang Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa Tuhan. Biar GPD Kasih Persaudaraan Tuhan. Jemaat umum, anak muda Bapa, sekolah minggu, pelayan Bapa, jemaat Bapa, semuanya Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar menggunakan akal pikiran kami Bapa untuk tidak kalah dari si iblis. Untuk kami mau menganalisis hidup kami Tuhan. Untuk kami mau merefleksikan, menulis apa yang harus kami lakukan Bapa. Menganalisa apa yang bisa kami lakukan Bapa. Untuk lebih memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk mengalahkan intimidasi iblis. Di dalam nama Yesus Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita Bapa. Ada kemenangan Bapa buat jemaat GPD Kasih Persaudaraan Tuhan. Buat semua pelayan GPD Kasih Persaudaraan. Pergumulan apapun yang sedang dialami Tuhan. Keuangan, keluarga, kesehatan, anak dengan orang tua dengan anak, semua di dalam nama Yesus Tuhan. Kau yang memberikan kemenangan Tuhan. Roh Kudus yang berbicaralah Tuhan lebih keras lagi buat setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Kotik Mas doa untuk bangsa kita. Kirabasha karana la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Kirabasha karana la basha karana mas. Haleluya. Kirabasha karana basa. Kirabasha karaba karala bakara takarabashi karala la bara la bara la bara la bara la bara la bara. La bara la bara la bara bashi karabara la bara la bara. Jesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Bapa, malam hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami bawa kepada-Mu Tuhan seruan hati kami Bapa. Kami bawa kepada-Mu Tuhan jeritan hati kami Tuhan. Bapa, malam hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak pernah berhenti Tuhan, kami berdoa Tuhan malam hari ini Tuhan untuk setiap orang Tuhan yang malam hari ini Tuhan masih mengalami Tuhan, kalau hari ini Tuhan malam hari ini masih ada di luar sana Tuhan yang terkena penyakit COVID-19 Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Kasih karunia-Mu Tuhan turun Tuhan atas hidup setiap mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kuatkan Tuhan, kuatkan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar kehendak-Mu jadi Tuhan. Biar kehendak-Mu jadi Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kasih karunia-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kasih karunia-Mu Tuhan. Dan malam hari ini juga kami berdoa Tuhan buat setiap Tuhan orang-orang yang mengalami Tuhan, mungkin yang OTG Tuhan, ODP dan PDP Tuhan.
Kami berdoa Tuhan buat setiap mereka Tuhan, jaga dan tutup bungkus juga hidup mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap orang-orang yang punya potensi dan beresiko tinggi Tuhan. Setiap lansia Tuhan, orang-orang mungkin yang umurnya sudah lanjut, orang-orang yang punya penyakit bawaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kasih karunia-Mu Tuhan turun menjaga dan menutup bungkus Tuhan buat setiap mereka Tuhan. Dimanapun mereka dan siapapun mereka berada malam hari ini Tuhan, kami berdoa kasih karunia Allah Tuhan turun atas hidup mereka. Kami berdoa Tuhan buat setiap mereka yang mengalami sakit pernafasan, lemah imun Tuhan, apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih karunia-Mu jauh lebih besar daripada itu Tuhan. Rencana-rencana-Mu Tuhan jauh lebih besar Tuhan. Kami percaya kami hanya perlu berserah kepada-Mu Tuhan. Dan kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan setiap orang-orang yang kami doakan malam hari ini. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang mengalaminya malam hari ini. Dan mungkin ada di antara kami Tuhan tetangga kami, Tuhan saudara kami. Kami berdoa malam hari ini, kami angkat tangan kami berkati di dalam nama Yesus. Biarlah kasih karunia Allah, kesembuhan yang terbaik, rencana yang terbaik atas hidup mereka genap di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan tiada satupun rencana-Mu yang gagal. Kalau bangsa ini boleh mengalami COVID ini Tuhan, mungkin bukan hanya bangsa tapi terlebih kami, orang-orang di sekeliling kami percaya ada rencana-Mu yang besar yang Kau nyatakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk doa malam hari ini. Kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau ditipu, diberdayai oleh iblis Tuhan, karena kami tahu bahwa kami aman dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Ajar kami untuk menjadi bijaksana Tuhan, karena kami diberi akal untuk memahami, untuk belajar, untuk menganalisa, dan seperti firman-Mu berkata, bahwa umat yang tidak mengenal Allah, yang tidak memiliki pengertian, yang tidak belajar, itu akan binasa. Sebab itu berikan juga kepada kami malam hari ini kesadaran Tuhan, bahwa ketika kami belajar, kami makin sulit diberdayai oleh iblis. Berikan kami hati yang suka belajar dan suka diajar Tuhan. Kami tidak merasa sudah tahu segalanya, tetapi kami terus haus untuk mencari kebenaran Tuhan di atas segala sesuatu. Terima kasih untuk doa malam hari ini. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah melayani, seluruh tim Ciledug. Berkati ada Tikmas, ada Ika, Ari, dan Vivi. Tuhan berkati mereka semua, pakai dengan luar biasa, lebih lagi untuk kemuliaan-Mu. Juga Noni, Tuhan pakai dengan luar biasa menjadi berkat bagi semua orang dimanapun dia berada. Dan berkati seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Kami semua telah menerima berkat. Kami mengucap syukur. Mari yang percaya dan diberkati, katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Koko Cici. Terima kasih. Yes. Regio. Besok. Oh iya, lupa doain kalau Udah keluar tuh, udah 35 tadi.